Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Mohon subscribe dan like video ini. Semoga rezeki kalian makin banyak dan lancar. Amin. Shin Tae-yong murka ada pemain timnas Indonesia telat hadir pemusatan latihan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyatakan sempat kesal karena ada beberapa pemain yang telat hadir dalam pemusatan latihan TC. Hal itu membuat latihan tertunda beberapa saat. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia memang diagendakan sudah berkumpul di hotel pada pukul 12 WIB. Tim itu baru berlatih pukul 17 WIB di lapangan B Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGD Jakarta. Pelatih adalah Korea Selatan itu sempat memberikan pengarahan beberapa saat untuk tim asuhannya di lapangan. Para pemain dan staf pelatih pun membentuk lingkaran di tengah lapangan. Shin Tae-yong mengatakan memang saat itu dia agak sedikit kesal dengan adanya pemain yang telat. Pasalnya, hal itu sangat mengganggu waktu latihan yang sudah disiapkan tim pelatih. Dia mengatakan tidak mau kebiasaan itu diulangi lagi para pemain lagi ke depan. Oleh karena itu, dia minta pesannya benar-benar ditanamkan dalam diri setiap pemain timnas Indonesia dia. Menegaskan janji itu sangat penting sama seperti nyawa. Ucapnya. Sempat dikabarkan telat gabung, Sandy Walsh targetkan satu hal untuk timnas Indonesia saat lawan Brunei. Sandy Walsh, pemain lini belakang timnas Indonesia, telah bergabung dengan skuad Garuda pada latihan perdana yang digelar di Stadion A, Senayan, Jakarta, Senin. Pemain yang berkarir di Belgia ini sempat dikabarkan terlambat bergabung karena penerbangannya yang mepet dengan waktu latihan. Hal ini dikarenakan penerbangan dari Belgia ke Indonesia memakan waktu kurang lebih 19 jam. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, sempat menyatakan Sandy akan telat menghadiri latihan perdana. Menjadi salah satu pemain naturalisasi yang seringkali mendapat sorotan publik, Sandy Walsh merasa inilah saatnya untuk membuktikan bahwa performanya memang pantas untuk berada di tubuh Garuda. Pasalnya banyak netizen Indonesia yang sering mempertanyakan kontribusi Sandy bagi skuad asuhan Shin Tae-yong ini. Seperti yang beredar sebelumnya, Sandy menjadi salah satu pemain back yang diinginkan pelatih asal Korea tersebut untuk memperkuat skuad Garuda. Karena baginya akan menjadi suatu kebanggaan ketika bisa kembali ke Indonesia, baik itu saat pertandingan home maupun away. Bermain di lapangan adalah hal yang terpenting bagi saya, ucap Sandy. Itulah yang membuat saya sangat senang bisa bergabung di tim ini, timnas Indonesia, tandasnya. Timnas Indonesia vs Brunei, debut Rafael Struijk lawan tim ASEAN. Brunei Darussalam akan menjadi lawan pertama dari Asia Tenggara yang akan dihadapi oleh Rafael Struijk, pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Struijk menyatakan rasa penasarannya dan ingin mencoba melawan tim asal Asia Tenggara tersebut. Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Pertandingan leg pertama akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Kamis, 12 Oktober tahun 2023, setelah membantu timnas Indonesia U23 mencapai putaran final Piala Asia U23 tahun 2024. Struijk dipanggil oleh pelatihnya, Shin Tae-yong, untuk bergabung dengan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Pertandingan melawan Brunei Darussalam akan menjadi pengalaman pertama bagi Struijk saat berhadapan dengan tim dari Asia Tenggara. Lebih lanjut, Struijk mengaku telah memiliki gambaran tentang kekuatan tim-tim Asia Tenggara. Dia menduga bahwa pemain-pemain di wilayah tersebut mungkin memiliki kecepatan yang tinggi. Namun, Struijk tetap optimistis. Dia yakin bahwa timnas Indonesia dapat meraih hasil positif dalam tahap pertama perjalanan mereka menuju Piala Dunia tahun 2026.
Shin Tae-yong bongkar alasan panggil Hockey Caraka dan Zaki Ashraf. Saya pikirkan sepak bola Indonesia 5-10 tahun ke depan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan alasannya memanggil Hockey Caraka dan Zaki Ashraf untuk kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam. Satu di antaranya karena kemampuan keduanya. Shin Tae-yong kepincut dengan kemampuan Hockey Caraka dan Zaki Ashraf saat memperkuat timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Keduanya sukses mengantarkan skuad Garuda Muda lolos ke putaran final dengan status juara grup K. Tetapi ya dengan mereka datang ke pemusatan latihan TC Senior dan ada turnamen besar, dengan pikirkan sepak bola Indonesia. Selain Hockey Caraka dan Zaki Ashraf, pemain muda lainnya yang dipanggil Shin Tae-yong untuk duel kontra Brunei Darussalam yaitu Arhan Fikri, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Rizky Ridjo, Hernando Are, Egy Maulana Fikri, Rafael Struiyu, Pratama Arhan, dan Ramadhan Sananta. Otomatis regenerasi itu yang saya mau dan saya memikirkan masa depan sepak bola 5-10 tahun ke depan. Imbus Shin Tae-yong. Sesuai permintaan Shin Tae-yong, PSSI sudah hubungi Portugal dan Jerman untuk FIFA Matchday. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan bahwa mereka sudah menghubungi beberapa tim kuat untuk lawan timnas Indonesia, seperti diketahui. Shin Tae-yong sempat terkesan setelah skuad Garuda bisa menjalani laga uji coba melawan Argentina di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni lalu, sukses mendapatkan lawan tanggung. Shin ingin ada beberapa tim kuat didatangkan untuk memperkuat mental anak asuhnya. Laga ini jadi agenda krusial untuk menguji sejauh mana sepak bola Indonesia saat ini. Erick Thohir menjelaskan, pihaknya sudah membuka komunikasi dengan tim kuat Eropa. Di antaranya adalah Portugal, Belanda, dan Jerman. Mereka rencananya akan jadi calon lawan skuad Garuda selanjutnya. Saya sudah kontak Portugal, Belanda, dan Jerman, kata Erick Thohir. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini menambahkan bahwa masalah jadwal jadi aspek yang krusial. Pasalnya, tim-tim Eropa memiliki agenda sendiri saat FIFA Matchday. Di antaranya adalah kualifikasi Piala Dunia yang digelar di waktu tersebut. Permasalahannya, kita harus pastikan calendar of event, karena ada sejumlah kualifikasi Piala Dunia pada November, Maret, Juni. Sedangkan di Eropa juga ada kualifikasi pada bulan-bulan yang sama. Tambahnya, Derek menilai bahwa kemungkinan besar agenda tersebut baru terjadi pada akhir tahun depan. Saat itu, semua tim dalam waktu yang longgar dan diharapkan bisa menjalani uji coba dengan timnas Indonesia.